Halo Sobat Maritim, kita hari ini membahas konten podcast Pelaut Connect yang bertema menyiapkan jangkar masa depan, tips sukses meniti karir hingga ke puncak anjungan. Perkenalkan, saya Mono, di samping saya ada narasumber yang luar biasa, katakanlah pelaut senior, Kapten Diki Sumirat Maulana. Selamat datang Kapten. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah bisa hadir di acara podcast Pelaut Connect hari ini. Kita membahas diskusi mengenai dengan tema menyiapkan jangkar masa depan, tips sukses meniti karir hingga ke puncak anjungan. Siap. Kapten, kalau boleh tahu sudah berapa lama berkarir sebagai pelaut? Pelaut dengan ditambah waktu kadet starting 96. Jadi kalau sekarang sudah 30 tahun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah mulai tinggal di atas kapal ya 96 sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Iya. Kalau boleh tahu Cap, selama ini berarti sudah berapa negara yang dikunjungi Cap? Dikunjungi. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Mono. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang mungkin ya. Oh, iya. Ya. Jadi perkenalkan untuk kawan-kawan semua sobat pelaut di Pelaut Connect. Nama saya Diki Sumirat Maulana. Alhamdulillah diberikan rezeki untuk sekolah pelayaran di Akademi Maritim Cirebon. 1993 saya mulai belajar. Alhamdulillah lulus tahun atau ijazah 1998. Di sekitar 5 tahun dengan praktek 1 tahun di atas kapal. Kebetulan waktu itu saya diberikan kesempatan di kapal Pertamina menjadi kadet. Di kapal Pertamina MT Kuala Bekah 96 sampai 97, 1 tahun full kita harus menjalani masa praktek layar kalau kita dulu istilahkannya. Kemudian ya dari masa itu perusahaan pun saya 7 tahun lebih kurang sampai 2007 lokal, masih di perusahaan lokal. Dan itu dari rekan-rekan pelaut saya suka dibilangnya pelaut kutu loncat. Jadi kadang saya berkarir di satu perusahaan dengan jabatan Molim 3, kapal kontainer. Saya ingin tumbuh kembang, alhamdulillah. Misalkan ada peluang di tempat lain jadi Molim 2, saya melamar. Jadi ada sekitar lebih kurang kalau perusahaan lokal itu ada 5 yang saya pernah catat. Kalau di luar, karena jenis kapal dari 2007 ini saya berkarir di kapal Alberta dengan jenis kapal Azimuth Stern Driver, jenis kapal yang baru. Dan itu tidak ada pelajarannya selama masa saya di sekolah. Jadi itu tantangan bagi saya. Dan saya memulai karir itu di 2007 di Singapura dengan perusahaan Keppel Smith Wedge, dan dia beroperasi di area pelabuhan Singapura. Dan di situ selesai 2009-10 saya ngambil kelas 2. Dari situ baru saya bermain di Timur Tengah. Alhamdulillah, negara yang pernah saya ya dikunjungi, artinya karena kapal saya ini hanya kerja di satu lokasi saja, tidak berlayar. Jadi saya pernah di Oman, di Kuwait, di Saudi, ya, kemudian di Angola pernah. Terakhir sekarang ini saya alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang di perusahaan yang sama, kapal milik ADNOC. ADNOC itu Abu Dhabi National Oil Company, the UAE ya, itu sama dengan Pertamina-nya Indonesia lah. Gitu. Jadi kalau perusahaan luar yang pernah saya join itu sekitar 5-6 perusahaan. Tapi dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah bertahan di perusahaan yang sekarang. Begitu mungkin Pak Mono. Ya.
Cap, menarik Ya. sekali. Mungkin ini kilas balik dari waktu awal kadet, waktu Betul. Kapten katakanlah masa praktek layar gitu ya, Layar. selama 1 tahun. Betul. Itu untuk inspirasi para sobat maritim Pelaut Connect ini agar bisa berbagi pelajaran apa yang waktu Kapten Diki ambil pada saat masa kadet waktu menjalani praktek layar itu. Ya. Jadi pada saat saya belajar tentunya Pak ya. Jadi kami program di pelayaran itu kan ada masa belajar 2 tahun, selesaikan semua ujian negara yang disyaratkan oleh Perhubungan Laut. Kita kemudian habis selesai semua itu, kami dulu masih ingat kalau program kami yang dulu itu 23 mata kuliah harus kita jalani, harus lulus. Setelah lulus baru kita diberikan kesempatan untuk praktek. Nah, pada saat kita belajar di kampus, ya masih mungkin hanya cerita ya. Wow, di kapal seperti begini, akan begitu pun dengan senior. Karena kalau di Cirebon ini, saya adalah, ya kalau dikatakan masih perintis. Ada kakak tingkat saya juga, itu hanya masih ingat 1 orang aja yang selesai praktek dan berkarir di PT Pelni sampai sekarang. Ada senior saya itu. Jadi cerita bagaimana saya pada saat prola ya, atau prola dulu, apa yang ada di pikiran saya. Tentu semua juga akan melihat kapal teh begini. Tidak ada, kalau dulu kita di darat lagi sekolah sering kumpul sama teman-teman ya. Terus banyak daerah tempat yang bisa kita kunjungi. Di kapal kan hanya sebesar kapal itu, tempat kita istirahat di kabin seperti itu, lingkungan pun hanya bertemu di anjungan, deck, kemudian di tempat makan gitu kan. Jadi ada rasa boring tentunya, jenuh di kapal itu begini-begini aja. Oke, kita pada saat sandar di satu pelabuhan kita bisa turun ya, pesiar bisa. Dari situ awal saya ada jadi ya pelaut. Tapi dari situ pun saya mempunyai tekad. Ada istilahnya orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah dari situ pun saya memulai belajar dengan, karena pada saat prola ini kan ada materi yang harus kita kerjakan, tugas-tugas yang, nah disitulah kita harus selalu mempunyai satu skema kan tentunya yang terukur oleh kita sendiri. Oh saya di navigasi harus paham nih apa, oh navigasi, cara menentukan posisi, cara menentukan kompas deviasi ya, dan lain sebagainya. Alat navigasi yang ada kita harus paham mengoperasikannya. Kalau ada masalah kita harus paham bagaimana, dan masalah memuat misalkan stabilitas dan lain sebagainya. Nah di situ setiap materi yang dalam masa prola itu diberikan oleh Perhubungan Laut itu harus kita jawab dengan, kalau zaman dulu mereka yang di darat itu kan pakai mesin tik, kita nggak boleh pakai mesin tik, harus tulisan tangan. Jadi kadang setebal ya, kadang satu materi itu sampai 100 lebih halaman, tapi semua harus pakai tangan. Manual gitu kan, itu yang disyaratkan di mungkin sekarang juga masih sama, harus pakai tulisan tangan dan tidak boleh meniru dari pembuatan orang lain, karena di situ kan tercantum nama kapal, jenis kapalnya. Jadi motivasi saya awal adalah kenapa orang lain bisa dan saya harus bisa. Nah itu yang jadi highlightnya ya. Betul. Jadi dan saat target saya harus menjadi seperti ya, di situ ada tertinggi kan nakoda itu, saya harus bisa mencapai itu. Nah itu yang niatnya harus kuat ya. Ya betul. Niat dan tekad. Betul. Ya, Cap, ini ada banyak member yang masuk di forum diskusi Pelaut Connect gitu ya, yang menanyakan kira-kira butuh estimasi berapa lama sih untuk menjalani karir dari pengalaman kapten selama ini, dari kadet menuju ke nakoda gitu ya, atau kapten kapal itu nakoda ya betul, kan, betul. Ya. Itu kira-kira butuh estimasi berapa lama tuh?
antara estimasi yang optimis sama estimasi yang mungkin katakanlah ya normal atau wajarnya. Ya, kalau wajar, kalau katakan wajar itu kan kita upgrade ya namanya ya, istilahnya upgrade license itu, ijazah itu, persyaratan dari perhubungan laut itu cukup 2 tahun pengalaman. Seperti saya 98, saya itu lulus dengan ijazah mualim pelayaran besar 3. Kalau sekarang ANT 3. Itu cukup dengan 2 tahun pengalaman berlayar, kita bisa upgrade ke posisi ijazah ANT 2 sekarang. 2 tahun kemudian kita upgrade lagi, bisa dapat ijazah ANT 1. Kompetensi awal adalah tingkat ijazah. Pada saat saya lulus MPB 3, itu ada Pak, kalau di pelayaran ini karena istilahnya kapasitas kepada diri kita, ada tawaran dari perusahaan, Pak ini ada posisi nakoda, walaupun dia belum pernah jadi mualim 3, 2, 1. Tapi pada saat si orang ini, saya sanggup, persyaratan yang disyaratkan itu pun memenuhi, karena kan ijazah kami ini ada standarnya, katakan kalau tidak salah ya, jadi kalau ANT 3 sekarang ini atau MPB 3 dulu itu bisa bawa kapal di bawah 500 GT sebagai nakoda. Jadi kita ada syaratnya. Nanti kalau ijazah ANT 2 itu bisa 3.000 misalkan ya. Nah kalau sudah ANT 1 itu unlimited. Jadi kapal super tanker yang segede gaban pun kita bisa jadi nakoda di situ. Jadi kalau bicara standar yang wajar sebetulnya setiap 2 tahun kita lulus dapat ijazah, cari pengalaman. Ya maksudnya pengalaman setelah lulus ya. Setelah MPB 3 atau ANT 3 kita nganggur 2 tahun, ya nggak bisa diambil pengalaman. Karena di situ buku pelaut kita harus terisi. Kemudian kita membuat masa layak. 2 tahun, ya sebetulnya 6 tahun itu kita bisa mencapai posisi ANT 1. Dan di situ peluang besar di jenis kapal apapun bisa menjadi nakoda. Berarti 6 tahun ya? 6 tahun lah, katakan 6 tahun ya. Untuk sertifikasi ANT 1 itu? Ya, dari persyaratan yang dibuat proses standar oleh perhubungan laut kita. Dan itu IMO tentunya kan, yang membuat regulasi itu. Sehingga dan saya bagaimana? Ya, saya dengan semua perjalanan 8 tahun sekalian lokal, cuan juga mungkin kan, masih belum lah. Ya, nah alhamdulillah. Dari 98 saya baru 2009, berarti berapa tahun tuh? 11 tahun ya, baru saya bisa upgrade ke kelas 2. Kelas 2 ke kelas 1 alhamdulillah 2015 ya, ambil kelas 1, jadi 5 tahun. Jadi sampai puncak di kelas 1 itu 15 tahun. Tapi jabatan saya sebagai nakoda, 2007 saya sudah menjadi nakoda di jenis kapal yang sekarang. Karena ijazah masih mencukupi untuk kapasitas sebagai nakoda. Itu. Jadi 2007 pun saya 9 tahun setelah saya lulus itu sudah bisa menjadi nakoda dengan ijazah yang ANT 3 ya. Nah itu bisa. Jadi kalau dibicara berapa lama ya kembali ke rezekinya. Kalau perusahaan itu butuh ya sertifikasinya memenuhi, lisensinya memenuhi, ya insya Allah bisa. Ya. Untuk mencapai level seperti itu kan butuh jejaring ya. Ya betul. Butuh jejaring, butuh informasi gitu ya Cap ya. Ya betul. Nah hanya saja kalau di era digital ini kita Pelaut Connect itu kan punya fitur, punya media untuk bisa ya memudahkan lah untuk berjejaring kayak gitu. Kalau misalnya Cap zaman dulu udah masuk era digital nih, waktu zamannya misalnya awal udah masuk era digital, kira-kira ada strategi apa Cap untuk mencapai ya katakanlah nakoda seperti sekarang ini? Ya, baik. Kalau kami dulu memang cenderung satu perusahaan kita berkarir full sampai jabatan nakoda. Kalau dulu ya, karena belum ada jejaring net itu kan. Nah sekarang dengan adanya era digital, mungkin di sini lebih banyak peluang yang bisa kita buat satu skema oleh kita masing-masing ya, tentunya dengan kapasitas kemampuan kita adalah seperti saya di kapal lokal 9 tahun hanya kontainer kargo tanker kan gitu ya,
Tapi pada saat 2007 saya ingin beralih ke jenis kapal yang berbeda, bertrak itu. Di sini pembelajaran yang baru. Jejaring saya dulu sulit. Saya pun dapat peluang di Singapura itu hanya berdasarkan informasi teman. Di sana ada tuh. Kamu ada pengalaman nggak? Tidak ada. Saya coba ambil pengalaman di sekitaran Merak. Saya belajar di situ selama 3-4 bulan. Saya masukkan di CV, saya kirim ke perusahaan di Singapura. Masih pakai fax dulu ya, belum ada era sekarang itu pakai email dan lain sebagainya. Fax Oke. gitu ya? Masih pakai fax dulu. Saya lapar ke Singapura 2007 masih pakai fax itu. Kadang faxnya separuh hilang, lagi kan gitu ya. Jadi memang tantangannya luar biasa. Dan di situ bagaimana kalau itu sebetulnya zaman saya sudah ada. Wah, itu sangat luar biasa sebetulnya. Kita bisa Pelaut Connect ini menjadi tempat untuk menggali informasi. Terutama kadang kita tidak bisa mengetahui preview dari perusahaan itu. Ya kan? Dengan Pelaut Connect itu kan bisa kita, oh ya, di sini adalah profil dari perusahaan. Yang ini ada peluang nih kayaknya, kan sekarang ada di LinkedIn ya yang selalu membuka tuh, oh dibutuhkan, kita coba buka. Ya, era ini Pelaut Connect ini bisa memfasilitasi untuk itu, mendapatkan informasi profil company. Nah, itu sangat mudah. Kalau zaman dulu saya mungkin foto loncatnya lebih mungkin ya, karena dulu saya ya udahlah, ini dulu sampai karir. Oh, ternyata mentoknya sampai Mualim 1, karena di situ masih banyak lagi orang-orang yang karyawan di situ lama belum promosi kan. Nah, itu tantangan juga bagi. Tapi kalau sudah era digital ini, at least kita bisa paham, oh profil ini ada peluang, perusahaan ini kita buka profilnya, kita coba masuk ya melalui Pelaut Connect ini yang bisa membuat satu skema dari profil perusahaan ya, dari profil pelaut yang ada bergabung di Pelaut Connect ini untuk bisa kita sharing ke perusahaan yang membutuhkan. Mungkin itu aja sih. Ya. Kalau tuh sobat maritim, di era digital seperti ini kita bisa manfaatkan platform apapun itu, terutama khususnya platform Pelaut Connect untuk membantu, mensupport dan mendukung karir para sobat maritim di era digital seperti ini. Jadi lebih memudahkan seperti itu, dan bisa katakanlah cari peluang, informasi, atau mungkin profil dari perusahaan pelayaran yang kira-kira sesuai dengan harapan dan keinginan untuk berkarir. betul, seperti itu ya. betul. Lanjut Cap untuk mengenai kompetensi dan karakter sekarang ini, bahwa kami ini Pelaut Connect, platform yang peduli pada kualitas dan standarisasi skill pelaut Indonesia, yang mana memudahkan pelaut untuk memajang sertifikat dan hard skill agar bisa dilihat oleh entah itu crew agency atau perusahaan pelayaran gitu Cap, apakah sesuai kebutuhan dan kualifikasi mereka gitu kan ya. Kalau menurut Kapten Diki, soft skill paling krusial yang harus atau wajib disertifikat khususnya untuk menuju karir ke nahkoda atau kapten apa nih Cap? Yang kira-kira harus ada? Ya. Ini canggih sekarang mah ya, zaman sekarang ada soft skill, hard skill gitu kan. Iya. Jadi kami juga harus mempelajari dulu sebelum kita bicara apa sih gitu kan, soft skill yang harus kita miliki ya. Ya kita harus tahu dulu definisinya apa sih soft skill itu. Kan gitu, soft skill itu. Soft itu halus ya. Skill itu kemampuan halus, jadi jangan banyak halusinasi tapi ya. Jadi intinya soft skill itu kan kemampuan secara personal ya, yang ada dalam diri kita sendiri, karakter. Sepakat. Ya, jadi sebelum kita bicara soft skill, apa saja sih yang ada di situ? Tentu kita harus bisa melihat dari awal kenapa kita masuk ke sekolah pelayaran. Kan gitu dulu kan. Iya. Karena justru di tempat sekolah itu, tempat kita belajar di kampus itu, disitulah soft skill kita bisa digali. Ya, walhasil berapa orang yang bisa kita data?
banyak orang yang minat kan di sekolah di pelayaran. Apakah 100 pendaftar lulus semua? Dan tidak. Berarti soft skill yang awal itu sudah terfilter di selama pendidikan. Seperti zaman saya ada sekitar satu angkatan 60. Tapi yang lulus untuk dek nautik itu di bawah 20. Oh gitu? Iya, kemana yang 40? Tereliminasi dengan semua problem yang ada ya, tentunya terutama mental. Karena tidak mudah untuk kerja di atas kapal ini, ya kan? Kembali ke soft skill tadi, itu kan soft skill seperti tadi ya, gambaran umum ya, baru itu kan kemampuan intrapersonal kita, dan itu adalah karakter bawaan. Umumnya sih di leadership ya, tentunya ya. Leadership itu apa sih, kenapa kita bisa jadi pemimpin? Tentunya orang melihat, ataupun seorang manajer itu harus ada kompetensinya. Oh, ini yang dibutuhkan. Ya, terutama kalau di atas kapal ini yang saya lihat yang harus bisa menjadi, yang harus kita miliki ya dari awal itu adalah teamwork. Menurut saya teamwork. Karena kita kerja di situ tidak mungkin seorang nakoda itu mengerjakan semua. Ya, kayak kami di atas kapal saya ini kan cuma ada orang deknya cuma ada 3 orang. Saya, Bosun dengan Ebi. Cuma 2 orang, ini 3 orang. Sementara kapal walaupun nggak terlalu besar kan harus maintenance. Saya harus bisa mempercayakan dong kedua orang ini, ke Ebi sama Bosun ini untuk maintenance kapal. Ya, kalau saya tidak bisa membangun teamwork, hanya bisa blame kultur, kamu ini nggak bersih harus begini, nggak bisa. Teamwork di sini juga munculnya adalah bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak, kepada Bosun ataupun Ebi. Nah, kalau di dek ya, sehingga kapal kotor itu bukan kita hanya menyuruh, tapi kita kerjakan juga bersama mereka. Itulah teamwork, itu soft skill yang bagi saya very important untuk siapapun yang sudah menjadi officer di atas kapal, mau lim 2, mau lim 3, mau lim 1 ya. Itu jangan kita hanya bisa nyuruh, tapi kita juga harus punya skill itu. Katakan maintenance kapal kan ada dari mulai chipping, ya, bracing, priming, ya di cat primer gitu kan, pertamanya sampai di cat terakhir. Nah itu harus ada itu. Nah, sehingga kalau sudah teamwork ada, suasana di kapal pun itu membaik, ya, bisa kita saling kerjasama. Kita nyuruh anak buah pun enak lah gitu kan. Mereka pun kerja dengan suka hati kan gitu kan, nggak terpaksa, nggak. Dan yang seperti yang lain kan banyak nih soft skill itu kita dirincikannya. Yang saya tahu itu kan dari banyak komunikasi kita, manajemen waktu, problem solvingnya seperti apa. Problem solving juga itu kan soft skill juga Pak. Jangan sampai setiap ada masalah kita langsung blame culture. Itu yang banyak terjadi sekarang, sehingga harmonisasi di atas kapal, kesanggupan anak buah untuk mengerjakan perintah kita itu kadang menjadi banyak bertanya, kenapa harus begini, kenapa begitu. Nah, kan? Tapi kalau suasananya sudah harmonisasi di atas kapal itu sudah baik dengan teamwork tadi, insya Allah mereka juga tanpa disuruh pun sudah mengerjakan gitu loh. Iya. Ya, kan saya hanya bilang, saya pengen kapal saya ini bersih ya. Oke. Jadi besok pagi saya lihat dek itu, ya sudah bersih. Gitu. Ada nggak kru yang harus nunggu? Ada. Nah disitulah kita, karakter kita sebagai leadership terus bahwa teamwork itu adalah kunci kalau bagi saya. Teamwork ya, karena kita tidak mungkin kerja sendiri. Kan begitulah. Lebih kurangnya ya, Pak Mono, mudah-mudahan ya soft skill itu terus kita bangun ya. Bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan anak buah, dengan rekan kerja kita di mesin misalkan ya. Apa rusak nih? Kalau kita tidak, mindset kita tidak teamwork, mindset saya sebagai nakoda hanya taunya rusak, benerin, beres. Nah itu nggak bisa. Kalau saya ya seperti itulah mungkin Pak Mono lebih kurangnya. Ya, inspiratif. Kalau saya boleh menarik kesimpulan, leadership berarti ya, karena dengan leadership itu kita bisa membentuk teamwork. Teamwork betul. Kemudian tidak hanya sekedar, tadi menarik sekali istilah yang dipakai Kapten Diki, blame culture. Ya, blame culture itu. Itu sebisa mungkin harus dihindari. Dihindari.
Aduh, terima kasih Cap. Ya. Kemudian Cap, ini kan ya mungkin pelaut zaman waktu Kapten Diki memulai karir Ya. dengan pelaut yang zaman sekarang mungkin kan ada gap gitu ya, Betul. ada gap kebiasaan atau mungkin karena sudah lahir udah melihat gadget lah istilahnya, Ya, betul. mungkin hidup kayak serasa mudah gitu ya. Nah, kira-kira ketika ada pengalaman ya Cap, kalau misalnya waktu di kapal membentuk teamwork ini, kemudian ada pelaut yang baru memulai untuk Karir. mendapatkan pengalaman atau karir itu, ada hal-hal yang harus ditanamkan atau mungkin ada hal-hal yang harus disampaikan ke mereka atau gimana Cap? Perbedaan Yang sekarang ya. atau terasa perbedaannya terasa sekali nggak? Gimana Cap? Betul. Era digital ya, kalau kita katakan sekarang dengan new generation dari milenial, sekarang Gen Z, sekarang Alpha lah katakan ya. Nah ini memang tidak terlepas dari mindset mereka dalam dunia yang sekarang. Tentu pelaut sekarang lah atau yang baru lulus meniti karir itu harus mempunyai smartphone tentunya, supaya bisa terkoneksi dengan dunia maya. Kita bisa, apalagi sekarang ya, kita pasti semua sama bermasalah. Guru aja sekarang kan menjadi pertanyaan bagi anak-anak murid. Ada soal yang dari guru yang susah nih, sekarang mah kan gampang, tanya AI. Kan gitu ya. Nah, disitulah tumbuh kembang dari anak itu kurang berkembang. Terus kita lihat pelaut sekarang bagaimana, betul. Era digital ini selayaknya harus bisa bijak, apalagi sudah posisinya bekerja. Yang saya dapatkan di atas kapal dengan generasi yang baru sekarang, baru lulus semua, sure itu dia begitu happy dengan dunia maya masalah game. Karena kita lagi bekerja, kita lagi ini, dia fokus hanya main game namun sih Mobile Legends ya sekarang atau apalah gitu kan. Di situ yang justru mempengaruhi performa dari mereka sendiri. Oleh karena itu, apa yang saya bisa sarankan dari sifat-sifat yang terlalu mengenalkan digitalisasi, contoh kita bicara masalah alat navigasi ini. Di tempat saya kerja sekarang, untuk informasi semua rekan-rekan yang di Timur Tengah, lagi ada konflik sekarang kan, itu GPS itu not function, karena di jamming. Jadi posisi kapal itu di seputaran Teluk Persia itu not akurat, kadang-kadang pun lost berapa hari, karena di jamming. Ya, sehingga kita harus berusaha bagaimana sih cara menentukan posisi kapal. Kalau tidak ada GPS, adalah ilmu yang namanya ilmu membaring. Dengan apa? Alat navigasi ada namanya radar. Ataukah kita dengan manual, ada alat untuk membaring untuk posisi kapal. Nah, ini untuk pelaut-pelaut yang baru ya, itu pun jangan dilupakan. Itu saya yakin di tempat, di pelayar, di kampus belajar. Bagaimana cara menentukan posisi dengan radar. Bagaimana dengan mengambil posisi dengan baringan visual. Ada itu teori. Sextant itu juga? Sextant beda. Sextant itu untuk mengukur tinggi benda langit, ya matahari atau bintang, atau mengukur kalau di arsitektur itu untuk mengukur sudut misalkan ya. Ini ruangan ini berapa nih sudutnya dari posisi saya? Itu pakai sextant bisa Pak. Diputar begini sampai posisi sudutnya. Itu pun tapi sextant cenderung untuk mengukur tinggi atau derajat dari benda langit ke permukaan laut. Jadi sextant nggak bisa dipakai di sini, harus di laut, harus terlihat beda. Ya, beda ya. Itu pun saya pelajari waktu ada Pak. Setiap hari kita itu cari matahari itu kita tembak matahari, sampai mata belekan. Pengalaman ya waktu itu. Nah, sehingga GPS kan termasuk era digital yang pelaut itu dimudahkan untuk menentukan posisi. Tapi dengan sekarang kondisi yang sekarang tidak ada GPS di jamming itu kan, karena posisinya tahu-tahu ada di suatu lokasi yang sedang berkonflik. Kan aneh, bingung kita kan. Dengan speed kapal sampai 12 knot atau 27 knot. Kapal saya kecil, nggak mungkin dengan posisi begitu kan, dengan speed begitu.
kembalilah ke bagaimana menentukan posisi kapal dengan radar, dan itu pun ada kode-kodenya. Kalau pakai radar, tanda di peta itu kita pakai segitiga, itu ada di teori, ya kan? Jadi teori ini kalau untuk rekan-rekan pelaut yang baru nih ya, janganlah ya kita teori di kelas itu kita abaikan ya. Sudah, saya nggak, sekarang kan gampang, ada GPS, ada semua. No. Kita harus kembali ke manual prosedur. Alat navigasi, alat keselamatan kan ada manualnya tuh. Iya. Kalau ada masalah, kita harus bisa. Gitu aja, pikir Bang Mono ya. Jadi karena digitalisasi harus lebih bijak lah. AI itu ya hanya membantu aja. Jangan terlalu percaya. Jadi Sobat Maritim harus pelajari semua hal yang diajarkan oleh sekolahnya, akademinya gitu. Jangan sampai ketergantungan pada satu alat khusus, tapi juga punya wawasan, punya keterampilan. Ya, betul. Apa yang pernah dilakukan oleh pelaut-pelaut senior dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai terjadi kayak katakanlah peralatan itu kena jamming, GPS itu kena jamming gitu kan, terus akhirnya jadi karena nggak tahu ilmu. Ya, betul. Sebelumnya gimana, akhirnya jadi salah arah. Betul. Siap. Ini pesan yang bagus dalam arti jangan sampai kita ketergantungan pada satu metode tertentu. Ya, betul. Apalagi di era digital harus connect GPS, harus connect internet dan sebagainya lah. Manual, kembali ke laptop kalau kayak kata tukul makan. Iya. Nah, Cap, kalau dulu prosesnya ketika memperoleh pekerjaan itu kan memang ketika kita memamerkan dalam tanda kutip atau memperlihatkan skill, memperlihatkan experience gitu kan, butuh effort, butuh networking, bangun trustnya itu benar-benar inilah ya, benar-benar harus ya, kita benar-benar harus mental yang kuat dan gigih gitu. Betul. Ya dengan kemauan kita. Nah, kalau di era digital kayak gini kan dengan berbagai platform, apalagi sudah ada Pelaut Connect, itu katakanlah CV dan lain sebagainya tinggal kita upload kayak gitu ya. Nah, kira-kira ada tip apa lagi, Cap, yang mungkin bisa Kapten share untuk para Sobat Maritim Pelaut Connect ini, Cap? Ya, kembali kita bicara Pelaut Connect ini sudah memfasilitasi ya. Saya sering buka juga. Memang kebanyakan kalau nggak salah masih di engine ya. Mungkin saya yang pertama bisa di sini dari departemen decknya. Sehingga apa sih secara umum yang harus kita siapkan pada saat kita dapat opportunities ya dari owner ataupun siapa terhadap dia menilai CV kita. Yang perlu kita pahami untuk semua rekan-rekan pelaut di Pelaut Connect ini, setiap perusahaan mempunyai standar operasional yang kita bilang SMS ya, Safety Management System. Kalau dari IMO-nya kita bilang SMCOD ya. Nah, itu menjadi standar operasional bagi semua perusahaan. Tapi kembali, perusahaan ini yang mana dulu? Kapal kontainer, tanker, kargo, saya harbor tug, marine service, masuk zonanya itu offshore, itu berbeda manualnya itu. Sehingga Pelaut Connect ini juga bisa memfasilitasi untuk kalau pekerjaan offshore ini contoh manual prosedurnya itu seperti apa sih, safety-nya, itu yang harus kita pelajari. Nah, jadi contohnya kalau di kapal kontainer, kapal yang running ya, itu tidak ada istilah 500 safety zone. 500 meter masuk ke daerah seperti di pengeboran minyak, kan itu ada bagaimana prosedurnya. Kan di kapal yang kontainer kargo mana ada, kan dia mah bebas berlayar gitu kan, di pelayanan terbuka. Tapi kalau ini kan berbeda. Nah, itu yang harus kita pelajari sebelum kita
memulai, oh saya ingin berkarir di kapal offshore. Kita pelajari apa sih kapal-kapal offshore itu jenisnya. Oh kapal supply, apa sih tugasnya? Ya, kapal kerubut, apa sih tugasnya? Nah di situ kita bisa ditanya atau dibuka di Pelaut Connect. Mudah-mudahan Pak Mono bisa memfasilitasi itu untuk membuat satu link. Oh ya ini kalau kita mau masuk ke offshore itu siapkan seperti ini bahan-bahannya. Untuk tentu kita bicara di assessment ya. Kita kirim CV, ditanya, benar kamu pengalaman di perusahaan ini apa pekerjaannya? Karena sejauh ini pun saya, ASD, Harberta, selalu ditanya, di mana kamu belajar ASD tak? Di Singapura. Mereka diam. Karena Singapura itu lebih complicated untuk jenis pekerjaannya, kapal yang kita tanganinya beragam. Sampai docking undocking pun di Singapura itu ada. Sehingga kalau sudah tahu pengalamannya itu di Singapura, mereka itu lebih ke silent. Dia hanya mempertanyakan hal yang lain, masalah kalau jadi kapten ya, itu ada Master of Reading Authority. Apa itu? Paling itu aja. Kalau yang lainnya, yang baru ingin meneliti menjadi mualim dulu ya, mualim 1 atau mualim 2, ya kembali SMS itu, Safety System Management, ISM Code, itu sudah perusahaan ada. Pelajari itu, sehingga kita mempunyai bahan pada saat kita interview, karena di dalam situ ada polisi, ada prosedur-prosedur, termasuk HSE-nya di situ, dia harus standarnya bagaimana ya. Dan memang seperti yang pernah saya alami bahwa ya hasil ataupun kerja keras kita itu tidak akan membohongi hasil. Itu yang saya rasakan. Saya dulu dari mulai kadet lah, dari kadet sampai terakhir saya masuk di kapal ASD ini, saya punya buku kecil, masih ada itu. Saya catat, saya di kapal tanker, apa yang harus saya pelajari? Begini cara stabilitas, ini cara trimming. Kapal kontainer ada namanya stowage plan, kita pelajari itu. Saya ada bukunya, jadi kalau saya ingin flashback itu cuma, begini ya caranya, kan begitu ya. Karena di kapal itu kita bekerja, apalagi di deck gitu ya, itu sebetulnya kontinut aja, itu saja yang kita kerjakan. Saya dulu mualim 1 di kapal kontainer ya, selalu belajar masalah memuat dan stabilitas. Memuat itu ya kalau terasa banget kalau di kapal kargo, general kargo, ada berbagai macam muatan yang harus kita muat. Mana dulu nih? Katakan besi dengan kapas, Pak. Mana dulu yang harus kita muat? Tentu yang berat dulu di dasar. Nah seperti itu. Itu contoh materi kalau di deck itu sebelum mencapai posisi karir yang paling tinggi sebagai nakoda, ya harus paham juga bagaimana cara memuat, gitu ya. Alat keselamatan itu tugas mualim 3. Itu harus paham kita. Peluangnya saya ini, opportunity-nya saya jadi mualim 3, mualim 2, mualim 1, harus paham. Mualim 3 itu alat keselamatan, mualim 2 itu alat navigasi, termasuk peta, koreksi peta, alat navigasi yang ada di atas kapal, GPS dan lain sebagainya. Terus mualim 1 muatan, sama perawatan kapal, maintenance. Itu harus paham sebelum menjadi nakoda. Qadarullah saya sendiri mualim 3 pernah, mualim 2 pernah, mualim 1 pernah, sampai akhirnya menjadi nakoda. Dari mualim 3 ke mualim 1 itu satu perusahaan yang sama? 3 ke 2 ya, masih perusahaan yang sama. Yang ke satunya udah enggak ya? Ya, jadi gini, saya pernah di Temas itu sampai mualim 2. Kemudian saya keluar, kembali lagi 1-2 tahun kemudian ke Temas, langsung jadi mualim 1. Nah gitu, jadi itu tadi kita opportunity itu tentu kita pasti ya sama, semua pelaut pasti sama, berpikirnya kan gaji. Yeah. We have different only 1 million, ya saya jumping, misalkan gitu ya. Ada seperti begitu jawaban dulu. Dan sekarang di era digital itu tidak seperti zaman saya mungkin ya. Zaman saya keluar dari satu perusahaan nunggu dulu kadang sebulan 2 bulan. Kalau sekarang bisa kita. Jadi ada istilah, kalau saya sering sama teman-teman berbagi itu, kan saya udah bosan di perusahaan ini, ya silakan cari perusahaan lain, tapi don't leave it before take it. Jadi jangan kamu lepas yang sekarang ini sebelum kamu dapatkan. Di era digital sekarang itu masih memungkinkan.
Ya, masih memungkinkan kalau kita mau pindah perusahaan. Kalau saya sekarang kan karena permanen ya, rotasinya 1 bulan di rumah, ya itu enggak. Tapi kalau saya ingin pindah perusahaan, saya nggak mau ngelepas yang sekarang dulu, sebelum yang baru ini saya dapatkan. Baik ya. Luar biasa. Jadi yang inspirasi Kapten Diki ceritakan tadi, yang saya ingat betul yaitu punya buku catatan kecil gitu ya. Karena buku catatan kecil itu hasil dari catatan kita sendiri. Ketika kita mengingat, itu memvisualisasikannya lebih mudah, lebih mudah lagi. Untuk mengingatnya juga lebih mudah juga gitu. Oh ini konteksnya apa dan pada saat itu kasus apa atau apa gitu kan. Betul. Kalau dari catatan kita pelajari lagi akan lebih mudah. Lebih mudah. Cap, ya. Mantap. Nah, Cap, ini kan kalau di sharing-sharing entah itu di WhatsApp grup Pelaut Connect Media ataupun di di Pelaut Connect Forum kayak gitu, itu seringkali ada keluhan, ada curhat gitu ya dari pelaut-pelaut yang mungkin karirnya baru beberapa tahun atau mungkin malah sudah lebih dari 10 tahun gitu ya Cap ya. Ya itu tadi kayak prinsip atau nasihatnya Kapten Diki, don't leave it before you take it. Gitu ya. Nah, ini kalau yang tertunda ini juga kayaknya juga maksudnya tertunda dalam arti entah itu tertunda promosi. Ya, betul. Entah itu ngerasa mungkin rekan kerjanya yang lain yang lebih terpilih untuk promosi kayak gitu. Ada saran seperti apa Cap? Kalau hal-hal seperti itu? Apakah atau bagaimana? saya belum berani saya belum berani ngambil satu kesimpulan sebelum Kapten cerita. Betul. Memang kalau kita berkarir di satu perusahaan berarti itu kita punya mental loyalitas yang tinggi. Ya. Perusahaan pun akan apresiasi banget. Jadi kamu dari ada cerita nih sedikit ya Pemono ya. Senior saya dari mulai kadet, Molim 3, Molim 2 sampai nakoda, sampai dia disekolahkan oleh perusahaan itu. Indonesia. Tapi sekarang saya dengar dia sudah keluar dari perusahaan itu dan pindah ke perusahaan karena ya itu tadi kembali kita ke bahwa kebutuhan itu pasti tentunya kita ingin grow up ya, harus lebih baik. Nah, saya bicara dengan senior ini, kau mau sih bisa sih kamu di situ terus dari mulai kadet loh sampai Molim 3, Molim 2 sampai dia ke nakoda, sampai disekolahkan juga untuk pada saat kompetensi dia belum memenuhi jadi nakoda kan disekolahkan. Nah, dia hanya berbicara bagaimana karir dia di situ, ya membuktikan saja bahwa saat saya menjadi Mualim 3, pekerjaan saya untuk menangani alat keselamatan itu baik di mata nakoda, karena di atas kapal itu ada nakoda. Mualim 1, 2, 3 kan bertanggung jawab melaporkannya kepada nakoda. Setelah itu ada promosi dan memang itu tidak dipungkiri pada saat kita satu kapal, kita bicara teamwork tadi ya, kalau posisi saya masih menjadi bawahan saat itu menjadi Molim 3, Molim 2, Molim 1, saya hanya mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Pada saat saya sudah selesai, saya tidak diam. Saya ingin tahu dong tugas Molim 2 itu apa. Saya ingin tahu dong tugas Molim 1 itu apa. Jangan kena kuda dulu lah, karena kan kita bisa dibawa. Nah, jadi di situ saya belajar untuk Molim 2. Saya buka peta, saya koreksi saya ini. Walaupun itu tugasnya Molim 2, saya kerjakan. Alat navigasi, di radar itu belum ada prosedur menggunakan radar. Dulu ya, saya masih di kapal lokal. Saya bikin prosedur menggunakan radar, lihat buku manual. Nah, improvisasi dari kita, saya menjabat Molim 3. Tapi pekerjaan Molim 2 saya kerjakan, karena ya saya pun izin dulu dong ke Molim 2 itu. Saya bisa nggak ini? Udah, silakan aja. Tapi saya beres dulu tugas saya jadi Molim 3. Ya, sudah aman baru kita. Molim 1 pun memuat, saya kerjakan juga. Pada saat saya, Cip, boleh nggak saya, ini saya terima nih, muatan gimana? Saya lagi jaga. So kamu bikin, dia bikin. Nanti saya lapor ke Molim 1. Berarti trust antara tim kita, saya dipercaya oleh Molim 2, Molim 3. Di situ mereka
02 ini mau cuti atau mau inilah kata. Kan dia tuh udah nggak susah, Cap, nggak usah dari luar, nih si Molim 3 naik, jadi itu. Paham ya? Ataupun saya Molim 2, karena saya sering mengerjakan tugas Molim 1, akhirnya Molim 1 cuti ataupun ya mungkin pindah perusahaan atau kemana, dia bilang, Cap, jangan cari yang lain, dia udah bisa jadi Molim 1, terangkatlah kita. Ya. Nah, gitu yang. Berarti kalau boleh menarik kesimpulan, memanaskan diri untuk posisi yang akan kita ini, tapi dengan tanpa mengabaikan atau tetap beretika gitu. Betul, beretika. Meminta izin. Ya, minta izin untuk bisa ini. Setidaknya yang kita mintakan izin ini juga nanti bisa memberikan mentor betul. Atau nasihat ataupun ya katakanlah sharing pengalaman mungkin ya. Betul. Nah, ada lagi Pak, yaitu yang pertama ya. Yang suku pertama. Yang kedua bisa begini. Itu terjadi dengan pengalaman terakhir saya seperti sekarang. Saya di kapal itu ada, karena kami di kapal ini, di kapal Harbor Truck ini, dibilangnya kita single officer, single engineer. Jadi di kapal kami kan ada cuma 6 kru, 5 lah ya totalnya. Jadi saya, Bosun, Ebi. Orang baik itu saya nggak ada Molim 1, saya nggak ada Molim 2, saya nggak ada Molim 3. So, tugas saya untuk bagaimana maintenance untuk keselamatan, alat navigasi, maintenance kapal itu dikerjakan oleh seorang nakoda, ya saya. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kita diperbantukan Molim 1 di situ. Nah, Molim 1 ini betul ada teman saya juga dari Indonesia juga. Bagaimana saya bisa improve? Nah, kadang kita kembali ke perusahaan. Perusahaan ini, ya itu tadi Pak. Kadang mereka juga punya sistem yang masih belum bisa maksimal, walaupun saya katakan ini Molim 1 saya ini bisa jadi nakoda, sok dites, tapi pada saat dites masih ada kendala, ya entah dari bahasa, entah dari runutan dia menerangkan sesuatu kan, sehingga yang terjadi adalah kantor masih pending, pending dulu nih. Nah, apa saran saya ke dia ini? Saya katakan, lu keluar dari perusahaan ini. Dia bilang begitu, kalau kamu mau balik ke perusahaan yang jadi nakoda, kamu keluar dulu ke perusahaan yang lain. Cari pengalaman Astak Master, kemudian join lagi, baru kita support. Itu langkah kedua yang ekstrim tentunya, ya kan? Karena di situ kita tidak bicara loyalitas, di situ kita bicara saya ingin menjadi karir yang tujuannya grow up. Betul, grow up. Tapi ya itu tadi resikonya, saya sering katakan begitu. Kamu keluar dari perusahaan ini, cari pengalaman jadi master di perusahaan lain, baru balik lagi. Kalau saya masih di sini, akan saya bantu. Nah, itu. Jadi ada antara tadi yang saya bicara loyalitas atau ingin speed up dan grow up itu resiko keluar dulu. Tapi itu tadi don't leave it before take it. Nah, itu aja mungkin. Aduh, mantap. Saran-saran ya untuk rekan pelaut. Mantap, terima kasih Kapten Diki untuk tips dan ya tadi ya antara loyalitas, grow up, tapi ya tentunya ini tidak berlawanan yang seperti apa. Tentunya perusahaan akan memaklumi Insya Allah. tujuan dan harapan dari para pelaut untuk berkarir. Betul. Ya. Cap, untuk saran-saran untuk para pelaut membangun reputasi digital. Tadi kan reputasi mungkin secara offline-nya gitu ya, secara naturalnya lah yang pernah terbangun selama Kapten membangun karir. Kalau untuk reputasi digital yang bersih dan profesional, menurut Kapten ini cara terbaik untuk officer membangun track record dan hubungan profesional yang sehat, khususnya dengan para pelayaran, agar mereka dilirik untuk promosi secara objektif ini gimana, Cap? Ya. Apakah sharing di sosmed gitu ya tentang tadi misalnya dia mau Molim 3 mungkin bikin konten atau mungkin gitu, Cap, atau apalah yang kira-kira mungkin Kapten pernah
pernah ketahui atau pernah lakukan di era digital kayak gini Ya. untuk membantu meningkatkan Reputasi ya. Ya, soalnya kan tadi kata kuncinya salah satunya kan bangun trust. Ya, itu. Nah ini kita bicara membangun trust. Artinya Pelaut Connect ini kan sebagai ya katakan bangunan, sebuah bangunan di mana bangunan ini isinya lah gitu kan, dari mulai perusahaan pelayaran, perusahaan krunya, seafarernya, vendornya dan lain sebagainya yang mempunyai kapasitas masing-masing tentunya. Bagaimana kemampuan seseorang itu kita bicara kayak saya sekarang kalau disuruh jadi nakoda di kapal kontainer, saya bisa, karena saya juga pernah ada pengalaman itu. Tapi kalau dia lihat perusahaan ini, kalau kamu terakhir di Tadmaster, di kapal kecil aja, itu akan berbeda, ya, akan berbeda. Nah, makanya kembali ke bagaimana kita bisa membangun trust pada saat kita join. Katakan begini, saya join di perusahaan sebelumnya. Pada saat saya mau leave dari perusahaan itu, kalau bisa jangan bikin masalah dulu lah. Kita bicara track record ya, jangan bikin masalah, kabur lah, tanpa ada informasi, tahu-tahu saya mengirim surat resign tanpa ada notifikasi ya, notis ke perusahaan itu. Karena apa Pak? Biasanya yang saya alami di tempat pekerjaan saya dan komunitasnya itu, antar perusahaan itu ada koneksi. Jadi saya masuk sekarang di perusahaan sekarang, ya, saya mau pindah ke perusahaan yang di Saudi ini. Itu pada saat saya ajukan, nanti dia tahu, oh, the last experience-nya di perusahaan sekarang saya. Telepon itu Pak, crewing itu biasanya. Bagaimana track record dia, kan gitu. Itu untuk membangun trust, sehingga usahakanlah kita keluar dari perusahaan itu jangan bikin masalah, terutama masalah yang sifatnya kita, karena begini Pak, di kapal itu kita ada insiden. Kalau insiden berbeda ya, insiden itu kadang-kadang perusahaan sudah mengambil garis besar, you tidak punya kapabilitas untuk jabatan ini, kamu tidak bisa bekerja untuk jabatan ini, sehingga dia langsung tuh katakan kalau istilahnya blacklist, kan berat ya. Kalau sudah blacklist, satu kuncinya kamu jangan berada di area jenis kapal katakan ya, atau zona kita bekerja di daerah UAE, jangan kita bekerja di daerah UAE lagi, jauh-jauh lah kamu ke Oman, ke Kuwait gitu. Sehingga track record kamu di negara ini, di perusahaan ini, di jenis kapal yang kamu bekerja selama ini itu tidak ada, atau perlu ke Asia, atau perlu balik ke Indonesia kalau kamu ingin kerja di kapal masih kan gitu, karena mereka linknya sudah ada. Pengalaman saya di perusahaan A, telepon dia, kamu kenal dengan Kapten Diki ya, gimana dia di sana? Nah kalau si perusahaan yang sekarang ini saya nggak kasih notis dulu, kan bingung kan, loh kok dia udah pergi? Oh no. Nah kadang-kadang si crewing itu suka bilang, oh itu masih perlu saya. Akhirnya saat saya melamar di tempat yang ini tuh, yang ditolak juga karena aku masih aktif di situ seperti itu. Makanya trust itu bangunlah dengan komunikasi yang baik, bangunlah dengan kinerja kita di perusahaan itu, ya jangan sampai kita membuat masalah. Kalau insiden itu sebetulnya di luar kuasa kita ya. Kita ingin bekerja dengan safety, anyway kita nggak tahu ya musibah itu datangnya kapan saja. Tapi pada saat kita sudah maksimal dan masih ada insiden, say ke company itu, yes, this is my mistake. Saya ingin memperbaiki, untuk saat ini bolehkah? Kan begitu Pak. Jadi saya ingin bekerja memperbaiki ini. Kadang perusahaan dengan melihat kita sudah, oh ya ini kesalahan saya, selesai gitu Pak. Biasanya begitu. Tapi kalau kita arogan, oh ini karena masalah ini harusnya perusahaan, akhirnya blame culture tadi Pak. Blame culture itu yang zaman sekarang itu di era digital, maaf kata, itu harus dijaga. Karena apa? Rekodnya udah jelas, tanpa kita bikin diviralkan sekarang makan, itu paling mudah gitu loh. Kalau kita sudah tahu, oh kapasitas orang ini bekerja di perusahaan ini begini, laporannya ada, selesai. Kalau sudah kata Diki Sumirat di blacklist, waduh berat, gitu kan. Bisa kita sip, ya paling balik ke perusahaan yang di Indonesia atau di katakan saya sekarang di Timur Tengah, lari ke Asia.
Iya. mungkin bisa. Berarti bangun karir itu sangat erat kaitannya build trust itu. Ya, itu sangat. Hati-hati pada saat kita berkarir di perusahaan tentunya, walaupun kadang kita mengeluh dengan perusahaan itu ya. Wah, ini perusahaan ini. Kita masih bekerja di perusahaan itu, kenapa kamu mengeluh? Kerjakan aja yang bisa kamu lakukan, gitu kan. Siap. Selebihnya ada kekurangan, ya kamu harus bisa bersabar. Kembali di situ. Seperti nama sandibaran, sabar. Oh iya. Luar biasa. Terima kasih Cap. Ya, baik. Cap Pelaut Connect ini berkomitmen untuk terus memajukan industri maritim Indonesia. Betul. Sebagai penutup Cap, terima Ya. kasih sekali kata kuncinya tadi yang sudah beberapa yang sudah saya catat, blame culture, bangun trust, Ya, jangan sampai kena blacklist, ya, betul. kemudian buku catatan kecil gitu ya untuk mengingat, apalagi ketika membangun karir waktu Mualim 3 apa yang Tugasnya. dipelajari, Betul. yang sudah dipelajari, ada insiden apa yang harus diperhatikan, Ya, jangan betul. sampai terulang seperti itu ya, dan seterusnya sampai ke jenjang karir yang diharapkan tentunya Betul, di Puncak Jungan, yaitu nakoda gitu ya, Cap. betul. Cap, untuk apa namanya, untuk pesan nasihat buat Sobat Maritim Pelaut Connect Ya. ini, kira-kira apa Cap yang apalagi di era digital ini gitu ya Cap, apa yang harus dilakukan sejak awal gitu kan, ya. ketika memulai karir, kemudian pada saat sedang berkarir, walaupun tadi sudah ada beberapa yang di-spill atau disampaikan oleh Kapten gitu Ya. ya. Apa Cap yang kira-kira mungkin Kira-kira ya. Ya, untuk era digital ini yang pertama kita harus tentu bijak, ya, bijak menggunakan era digital ini, seperti halnya kembali profiling dari perusahaan. Kalau kita mau bekerja di perusahaan ini, kita harus baca itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita hanya ingin, oh yang penting saya kerja, no. Sekarang era digital itu manfaatkan untuk itu. Kita profiling dulu perusahaan yang akan kita berkarir di situ. Ya, Oke, itu filing. yang penting karena kadang kita hanya lihat, oh di sana gajinya sekian, oh ini lebih besar nih. At least coba lihat dulu apa yang scope jobnya apa. Kita siap nggak di situ? Kan mudah sekarang. Dulu beda. Katakan begini, saya pernah ada masa di mana saya katakan jenuh ataupun bukan jenuh ya. Kok begini amat kerja gitu kan? Karena pada saat itu yang saya masih 2014 saya, sebelum saya ngambil kelas 1. Itu saya di sini juga, di sekitar Middle East juga. Cuma saya tidak ada ekspektasi area kerjanya itu luar biasa tantangannya. Karena kita kapal kecil, saya sendiri pelaut yang mabukan masih. Jadi kalau lagi ombak besar begitu, wah saya sudah kurang fokus. Qadarullah pada saat itu saya di satu tempat area kerja yang tidak ada perusahaan itu membuat standar. Kalau sekarang ini di perusahaan saya sekarang ada namanya weather parameter. Jadi kalau ombak sudah di atas 6 meter, 7 meter, itu tidak ada pekerjaan, tidak ada assisting ya untuk kapal tanker besar itu. Tapi di perusahaan itu qadarullah dia terus kerja. Jadi saya itu kan berpikir, aduh ini safety nggak gitu kan. Dari situ saya pernah berbicara, ya Allah begini banget ya kerja teh. Ayo saya merasa udah sampai di situlah pertama saya jadi begini, saya di situ masih training dulu kan ya, familiarisasi lah. Sebulan saya familiarisasi, saya langsung minta notice, minta pengganti. Padahal kontrak saya masih 3 bulan. Jadi saya 1 bulan itu saya notice, at least 2 bulan itu kan saya minta pengganti. Dikasih oleh perusahaan itu pengganti. Nah di situ waktu di mana saya melihat profiling saya untuk perusahaan ini minim dan lokasi kerja, ya sehingga Fair ya akhirnya harus betul-betul kita pahami dulu itu. Untuk era digital kita bisa ya dengan Pelaut Connect ini mungkin lebih ke improve untuk tidak semua ya profilingnya detail, tapi minimal
perusahaan ini, job scope-nya ini, scope job-nya, kapalnya tipenya ini, ya, terus di area mana, nah itu pun kayak sekarang di area perang tentu mereka berpikir kan ini gimana, itu pun harus di-update terus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ya samalah, intinya kita harus terus belajar. Era digital ini kan memudahkan ya sebetulnya ya, kemana-mana aja kita mudah. Tentu kembali saya katakan bijaklah untuk menggunakan itu, harus ada pembanding. Kadang era digital kan hanya kita percaya AI aja selesai. Itu kan AI coba tanya kapan kiamat, ngejawab enggak? Apa kita percaya? Kita tidak percaya dong dengan itu, ya kan? Nah itu yang harus kita lebih bijak lah, ya jangan sampai kalau ada satu informasi begini kita cari yang lain. Mungkin itulah termasuk kayak gaji di sini besar, iya besar juga, tentu tantangannya besar, ya kan? Nah seperti itulah, kita lebih mudah sebetulnya ya. Nah terus kemudian kita tetap bahwa karena kita terus ingin belajar, ingin tahu, punya catatan kecil dan lain sebagainya, kan itu kerja keras kita ya, Mono ya. Saat kita kerja keras, ikhtiar kita maksimal, insya Allah hari hasil mah tidak akan membohongi sih dari kerja keras kita. Itu pesan untuk rekan-rekan pelaut yang era digital itu kan. Kembali tadi, pelajaran kita di sekolah, ingat, itu adalah dasar kalian untuk bagaimana cara bekerja di atas kapal. Ya, nanti yang terakhir adalah, ya kita harus move terus gitu ya, untuk mencari atau membuat target bahwa saya bergerak ini untuk menjadi lebih baik. Ya, lebih baik ini, ya kalau usia saya ya mungkin ya at least sekitar 6 tahun lagi atau 7 tahun usia pensiun ya, sehingga harus untuk saya pribadi harus menjadi tempat kerja itu yang nyaman kan gitu ya, tidak terlalu banyak konflik dan lain sebagainya. Nah tapi kalau untuk pelaut medua yang muda itu dimanapun hajar. Tidak kalau kamu mendengar cerita saya, di sini mau begini perusahaan ini atau yang senior begini, kamu jangan dengar dulu, kamu rasakan aja. Kamu ingin mendapat pengalaman nggak? Kan gitu ya. Di jenis ya, sekali lagi sebelum saya tutup, saya total jenis kapal yang sudah pernah saya kerja di atas kapal gitu ya, di kontainer, kargo, tanker, kapal tunda, kapal patroli, kapal cepat, itu saya pernah. Sehingga ada 5 kapal kan, 5 kapal dengan perusahaan, kalau saya total ini ada sekitar 10 perusahaan. Saya ini. Nah, 10 perusahaan ini dengan tadi penerapan SMS-nya kan berbeda tuh, kita ambil pelajarannya dari sini. Ya. Terus juga ya itulah tambahannya, ya mungkin saya tahun 2017 kalau nggak salah, itu saya ngambil kursus ada namanya untuk trainer TOT namanya, trainer of training. Jadi untuk kayak dosen atau apa itu saya sudah punya sertifikatnya. Jadi Pelaut Connect kalau perlu saya anytime you can call me, we can discuss anything. Nah begitu aja lah Pak Mono ya. Thank you Kapten Diki, luar biasa sharingnya. Ya Sobat Maritim, ikutin terus podcast Pelaut Connect karena kami akan menghadirkan para narasumber untuk Sobat Maritim, pengalamannya, nasihatnya, dan luar biasa ya. Belajar banyak dari Kapten Diki. Terima kasih. Saya jadi tahu termasuk terutama yang tadi nasihat untuk para pelaut pemula ketika membangun karir di awal, lakukan profiling. Ya, profiling. Itu yang sangat penting, sesuaikan dengan karakter dan tantangan yang akan dihadapi oleh para pelaut, khususnya pelaut pemula. Ya. Betul. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Kapten Diki. Semangat. Sobat Maritim. Sobat Maritim, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.